sejahtera, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali di SS Channel. Kita masih dalam sesi pengenalan Alkitab, dan saat ini kita akan membahas tentang kelompok kitab Injil. Namun demikian, sebelum lebih lanjut saya mengingatkan saudara-saudara untuk subscribe, tekan tombol like, berikan komentar, bagikan kepada teman-teman, dan jangan lupa untuk memujikan lonceng notifikasinya. Baiklah, langsung saja kelompok kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebagai pengantar, saya akan awali dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Injil? Dalam bahasa Yunani, Injil itu disebut dengan nama Evangelion, yang berarti kabar baik. Disebut kabar baik karena orang Kristen percaya bahwa tulisan dari keempat Injil merupakan kisah karya penyelamatan Allah atas manusia berdosa dan dunia. Kisah karya penyelamatan ini berpuncak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Menjadi kabar baik karena melalui narasi inilah kita bisa memahami bahwa melalui Yesus Kristus kita memperoleh hidup kekal. Dengan mengutip dari Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara umum, keempat Injil ini berbicara tentang hidup, karya, dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Keempatnya saling memperkaya melalui informasi-informasi yang mereka sampaikan dari sudut pandang yang berbeda dan dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang akan menerima Injil ini. Kita awali dengan Injil Matius, kata Matthaion. Walaupun di Injil Matius tidak dicantumkan siapa penulisnya, namun bapak-bapak gereja di abad pertama dan kedua Masehi mempercayai bahwa Injil Matius ditulis oleh seseorang yang bernama Matius. Siapakah Matius? Sangat mungkin Matius yang dimaksudkan di sini adalah Matius pemungut cukai yang kemudian menjadi murid Yesus. Versi lain menyebutkan bahwa Injil Matius ini ditulis oleh Matius yang lain yang hidup sekitar 80 tahun setelah kematian Tuhan Yesus. Pandangan umum tentang masa penulisannya adalah bahwa Injil ini ditulis sebelum kota Yerusalem dan bait sucinya dihancurkan pada tahun 70 Masehi, dan secara lebih spesifik yaitu di kisaran tahun 65 Masehi. Injil Matius pada mulanya ditulis bagi orang-orang yang telah mengenal perjanjian lama. Artinya secara spesifik, Injil Matius ditujukan bagi orang-orang yang memiliki latar belakang tradisi Yahudi. Oleh karena itu, Injil Matius kerap kali memperlihatkan keterkaitan teks-teks perjanjian lama itu dengan konteks masa depan yang merujuk pada diri Tuhan Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Tuhan. Misalnya, pertama, langsung memberikan penegasan tentang asal-usul dan silsilah Tuhan Yesus yang secara tajam langsung mengarah kepada Daud dan Abraham. Bahkan dengan jelas menyebutkan kegenapan jumlah generasinya sebagaimana dicantumkan pada pasal 1 ayat 17, yaitu 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud kepada pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai pada diri Tuhan Yesus sendiri. Angka 14 adalah 2 kali angka 7, dan hal itu merupakan angka istimewa dalam tradisi Yahudi, dan semakin dilengkapi lagi dengan perulangan sebanyak 3 kali angka 14.
banyak sekali tema teologis Perjanjian Lama yang langsung diulas dan dikaitkan dengan ajaran Tuhan Yesus. Hal ini sangat mencolok pada penggalan Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Penulis Injil Matius adalah Matius dalam rentang masa 60 sampai 65 Masehi. Jumlah pasalnya 28. Isinya yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 11, Allah mengutus Yesus Sang Mesias. Selanjutnya pasal 4 ayat 12 sampai pasal 25 ayat 46, Yesus memberitakan kabar baik di Galilea dan Yudea. Selanjutnya pasal 26 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 20, Yesus mati dan dibangkitkan untuk menggenapi rencana Allah. Injil Markus, kata Markon. Beberapa ahli meyakini bahwa ini adalah Injil tertua dari keempat Injil yang ada di Alkitab. Diperkirakan berasal dari tahun 64 Masehi atau mungkin tahun sebelumnya, sekaligus menjadi tulisan rujukan bagi Injil-Injil yang lainnya, terutama Injil Matius dan Lukas. Injil ini sangat mungkin ditulis oleh Yohanes Markus, yaitu keponakan Barnabas yang merupakan rekan kerja Paulus dalam pelayanan penginjilannya. Markus adalah orang muda yang energik dan gesit dalam pelayanan. Ia menuliskan Injil ini bagi orang-orang non-Yahudi dengan tujuan menyampaikan pesan utama bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ia menyampaikan pesan tersebut dengan sangat sederhana namun tegas dan jelas, yaitu langsung disampaikan pada kalimat pertama yang berbunyi, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah." Pasal 1 ayat 1. Selanjutnya dari awal sampai akhir, Injil ini menampilkan data-data kebenaran tentang pernyataan pada pasal 1 ayat 1 tersebut dengan cara berulang kali menghadirkan kisah tentang karya Tuhan Yesus, terutama dalam hal mujizat dan penyembuhan. Adapun mujizat terbesar Tuhan Yesus menurut Injil Markus adalah peristiwa sengsara dan kematian Tuhan Yesus yang diiringi oleh peristiwa kebangkitannya, sekaligus menjadi kisah penutup Injil ini. Penulis Injil Markus ini adalah Yohanes Markus di rentang masa sekitar tahun 64 Masehi. Jumlah pasalnya 16. Isinya yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai 20, Yesus mempersiapkan karyanya. Selanjutnya pasal 1 ayat 21 sampai 9 ayat 50, Yesus memberitakan kerajaan Allah di Galilea. Berikutnya pasal 10 ayat 1 sampai 52, Yesus mengajar dan membuat mujizat di Yudea. Berikutnya pasal 11 ayat 1 sampai 15 ayat 47, Yesus di Yerusalem. Ditutup pasal 16 ayat 1 sampai 20, Yesus bangkit. Injil Lukas, kata Laukan. Secara pribadi bagi saya, ini adalah Injil yang paling saya suka dari sisi gaya bahasa, yaitu menyampaikan informasi dan data-data akurat dengan mempergunakan istilah yang ringan dan mudah dipahami. Para ahli cenderung menyetujui bahwa penulis Injil ini adalah Lukas, seorang dokter yang juga menjadi teman Paulus. Ia juga merupakan penulis kitab Kisah Para Rasul. Ia menuliskan Injil ini layaknya seorang ahli sejarah dan biografi yang menuliskan informasinya dengan ditujukan kepada Theophilus. Oleh karena itu, catatan-catatan di dalam Injil Lukas ini boleh dikatakan sebagai catatan paling lengkap dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya. Tentang masa penulisannya, tidak ada kesepakatan di antara para ahli, sebab ada yang menilai bahwa Injil ini ditulis setelah tahun 70, tetapi banyak juga yang menganggap bahwa Injil ini ditulis dalam rentang masa yang pendek setelah Injil Markus. Salah satu tema besar yang diusung oleh Lukas adalah tentang keberpihakan Allah di dalam Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang terpinggirkan, yaitu mereka yang miskin ataupun mereka yang kerap dipandang rendah dalam status sosial. Selain itu, Injil ini juga mengangkat tema tentang Roh Kudus, sebagaimana nanti juga disinggung pada Kisah Para Rasul, dan juga tema tentang kuasa doa. Penulisnya adalah Dr. Lukas, sekitar tahun 70 Masehi. Jumlah
jumlah pasalnya 24, isinya yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 13, persiapkan jalan bagi Yesus. Berikutnya pasal 4 ayat 14 sampai 9 ayat 50, Yesus di Galilea. Pasal 9 ayat 51 sampai 19 ayat 27, Yesus pergi ke Yerusalem. Pasal 19 ayat 28 sampai pasal 23 ayat 56, minggu terakhir Yesus di Yerusalem. Pasal 24 ayat 1 sampai 53, Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Injil Yohanes, kata Yohanen. Dibandingkan dengan Matius, Markus, dan Lukas, Injil Yohanes nampaknya merupakan Injil yang paling muda dan sangat mungkin ditulis sesudah tahun 70. Sebagian ahli menyebutkan bahwa Injil ini justru ditulis pada masa sekitar tahun 95 Masehi, dan hanya sedikit orang yang menduga bahwa Injil ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Injil ini pun berbeda dengan ketiga Injil yang lain dari sisi cara pemaparan tentang Tuhan Yesus. Selain karena syarat penggunaan istilah-istilah filsafat, Injil Yohanes ini pun menampilkan sosok Tuhan Yesus dengan gaya yang khas, yaitu walaupun berbicara tentang Tuhan Yesus namun tidak menyampaikan silsilahnya. Bahkan dengan memperhatikan kejadian-kejadian dan kisah-kisah di dalam Injil ini tidak diurutkan berdasarkan kronologi waktu maupun tempat, sehingga misalnya ketika kita membaca sebuah cerita dengan latar tempat di Galilea, maka dapat serta-merta kemudian berpindah pada kisah lain yang berlatar tempat di Yerusalem. Injil ini terdiri dari 21 pasal. Dengan tujuan penulisan Injil ini tercantum dengan sangat jelas pada pasal 20 ayat 31, yaitu supaya percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dengan dasar inilah nampaknya cukup jelas bahwa Injil ini semula ditujukan kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 95 Masehi dengan jumlah pasal 21, isinya pasal 1 ayat 1 sampai 51 tentang siapakah Yesus. Berikutnya pasal 2 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 44, 7 tanda Yesus. Disusul dengan pasal 11 ayat 45 sampai pasal 19 ayat 42, hari-hari terakhir Yesus. Berikutnya pasal 20 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Demikianlah video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.